Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leni Ismawati. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang sistem imun pada manusia. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem imun pada manusia. Nah, sebelum itu saya akan memberitahu dulu apa sih itu sistem imun. Jadi, sistem imun itu merupakan suatu sistem yang digunakan di dalam tubuh untuk mempertahankan dan melindungi tubuh dari berbagai penyakit infeksi. Nah, sistem imun pada manusia itu digolongkan dalam beberapa macam. Yang pertama itu berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit. Nah, menurut berdasarkan cara mempertahankan diri dari penyakit, nah, sistem imun itu terdiri dari sistem pertahanan non-spesifik dan sistem pertahanan spesifik. Yang akan kita bahas pertama kali itu adalah sistem pertahanan non-spesifik. Jadi, apa sih itu sistem pertahanan non-spesifik? Sistem pertahanan tubuh non-spesifik itu adalah suatu pertahanan yang tidak membedakan antara mikroba patogen satu dengan yang lainnya, di mana sistem pertahanan tubuh non-spesifik ini terdiri dari 4 pertahanan. Yang pertama itu adalah pertahanan fisik, contohnya itu ialah kulit kita, dan yang kedua itu adalah pertahanan mekanis, contohnya itu adalah silia, dan yang ketiga itu adalah pertahanan kimiawi, contohnya itu pada saat kita mengeluarkan air mata kita, dan yang terakhir itu adalah pertahanan biologis. Selanjutnya yaitu peradangan atau inflamasi. Nah, peradangan atau inflamasi ini merupakan suatu respon yang dilakukan oleh tubuh kita akibat adanya kerusakan jaringan, dimana contohnya itu adalah pada saat jari kita yang membengkak. Dan yang ketiga itu adalah fagositosit. Fagositosit itu merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit, di mana sel-sel fagosit itu akan mencerna atau memakan mikroba atau partikel asing. Contoh dari sel-sel fagosit itu ialah sel darah putih. Dan yang terakhir itu adalah protein antimikroba. Nah, protein antimikroba yang berperan itu adalah protein komplement dan interferon. Selanjutnya yaitu adalah sistem pertahanan spesifik. Sistem pertahanan spesifik ini merupakan suatu sistem pertahanan terhadap patogen tertentu yang masuk ke dalam tubuh, di mana sistem pertahanan ini terdiri dari 3, yaitu limfosit B. Limfosit B ini berfungsi untuk pembentukan kekebalan humoral. Limfosit T berfungsi dalam pembentukan kekebalan seluler, dan yang ketiga itu adalah antibodi. Antibodi ini terbentuk pada saat antigen masuk ke dalam tubuh, di mana antibodi ini berfungsi untuk melindungi tubuh melalui proses kekebalan. Ada 5 macam tipe antibodi. Yang pertama itu adalah imunoglobin M, imunoglobin G, imunoglobin A, imunoglobin D, dan imunoglobin E. Selanjutnya yaitu adalah sistem imun pada manusia berdasarkan cara kerjanya, di mana sistem imun ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Pertama itu adalah kekebalan humoral. Kekebalan humoral ini melibatkan suatu aktivitas sel B dan antibodi yang ada di dalam cairan darah dan limfe. Selanjutnya yaitu adalah kekebalan seluler, di mana kekebalan seluler ini melibatkan sel T yang menyerang sel asing secara langsung. Selanjutnya yaitu sistem imun berdasarkan cara memperolehnya, dibagi menjadi 2, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Nah, kekebalan aktif ini yaitu suatu kekebalan yang diperoleh dari tubuh itu sendiri, di mana kekebalan aktif ini terdiri dari 2, yaitu kekebalan aktif alami dan kekebalan aktif buatan. Kekebalan aktif alami ini contohnya yaitu pada saat seseorang mengalami sakit akibat suatu infeksi penyakit, seseorang tersebut apabila telah sembuh, orang itu akan menjadi kebal terhadap penyakit tersebut. Contohnya itu adalah penyakit campak. Selanjutnya yaitu adalah kekebalan aktif buatan, di mana kekebalan ini diperoleh melalui cara yang namanya vaksinasi. Vaksin itu merupakan suatu antigen yang dimasukkan melalui oral atau mulut ataupun melalui suntikan. Baiklah, yang kedua yaitu adalah kekebalan pasif. Nah, kekebalan pasif ini
merupakan suatu kekebalan yang setelah dimasukkannya suatu antibodi dari luar. Kekebalan ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kekebalan pasif alami, dan kedua itu adalah kekebalan pasif buatan. Kekebalan pasif alami ini dapat diambil contoh yaitu pada bayi yang diberikan ASI oleh ibunya. Dan kedua, kekebalan pasif buatan. Kekebalan pasif buatan ini yaitu suatu kekebalan setelah disuntikannya suatu antibodi berupa serum di dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Banyak sekali gangguan atau penyakit pada sistem kekebalan tubuh. Namun di sini yang akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama itu adalah alergi. Alergi ini merupakan suatu respon imun berlebihan akibat adanya suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh kita. Contoh dari alergi itu bisa berupa alergi debu, alergi terhadap gigitan serangga, alergi terhadap makanan yang akan berakibat seperti munculnya suatu bercak-bercak merah pada area tubuh kita, ataupun tubuh kita akan mengalami rasa gatal-gatal. Selanjutnya yang kedua itu adalah gangguan autoimunitas. Nah, gangguan autoimunitas ini merupakan suatu gangguan akibat menurunnya suatu sistem kekebalan tubuh, di mana antibodi yang diproduksi malah justru menyerang sel-sel tubuh itu sendiri. Dan selanjutnya yaitu adalah AIDS. AIDS ini merupakan suatu penyakit menurunnya suatu sistem kekebalan tubuh. AIDS ini disebabkan oleh virus yang dinamakan dengan virus HIV. Nah, adapun untuk mencegah atau menanggulangi gangguan penyakit sistem kekebalan tubuh, ada beberapa cara agar tubuh kita bisa mempertahankan sistem kekebalan tubuh. Yang pertama itu dengan cara mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi yang cukup. Contohnya itu ialah makanan yang mengandung protein, mineral, vitamin, dan lain-lain. Selanjutnya, olahraga yang cukup, di mana apabila kita melakukan olahraga yang cukup setiap harinya akan meningkatkan suatu sistem kekebalan tubuh kita. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan suasana kegembiraan dan mengurangi suatu tekanan secara psikologis. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.